Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, firman-Mu hendak diberitakan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan. Urapi umat-Mu yang beribadah dan kini mendengarkannya di rumah masing-masing dalam persekutuan keluarga. Biarlah firman-Mu berdampak bagi kehidupan kami. Maka mohon Roh Kudus bekerja ketika Alkitab dibuka, dibacakan, diterangkan, dan disampaikan pengajarannya oleh hamba-Mu ini. Biarlah semuanya itu oleh kuasa Roh Kudus menjadi berkat bagi umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 28 dan 29. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita memasuki hari Pentakosta. Hari ketika kita mengingat rayakan ketika Roh Kudus dicurahkan kepada murid-murid, kepada para rasul. Apakah Roh Kudus baru ada pada hari Pentakosta? Tidak. Roh Kudus sudah ada sejak awal. Ketika langit dan bumi diciptakan, bahkan dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bahkan Roh Kudus itu juga bekerja melalui Bezalel yang diberi tugas oleh Tuhan untuk membangun kemah pertemuan tabernakel. Bahkan Roh Kudus itu juga mengurapi para nabi, sehingga para nabi dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga mereka menyampaikan firman Allah kepada umat. Kalau begitu, apa bedanya Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta? Kira-kira begini, sebelum hari Pentakosta, Roh Kudus itu hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Tapi pada hari Pentakosta, Roh Kudus dicurahkan kepada seluruh orang percaya. Yang waktu itu diwujudkan dalam murid-murid, pengikut-pengikut Kristus. Nah, saudara-saudara, jauh sebelum hari Pentakosta, jauh sebelum Roh Kudus dicurahkan, Nabi Yoel telah menubuatkannya. Dalam bacaan kita tadi dikatakan bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dan seterusnya. Dan ketika pada hari Pentakosta itu murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, lalu mereka berbicara dengan berbagai macam bahasa, dan orang-orang mengatakan mereka mabuk oleh air anggur. Lalu Rasul Petrus membantah mereka dan mengatakan bahwa ini baru jam 9 pagi, kami belum mabuk. Tapi apa yang terjadi adalah penggenapan dari nubuat Nabi Yoel. Itu kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 2. Nah, sebenarnya apa yang terjadi ketika Nabi Yoel menubuatkan ini? Kita tahu semua saudara-saudara bahwa pada waktu Nabi Yoel bernubuat itu bangsa Israel sedang dihukum Allah dengan bencana belalang. Belalang yang menghabiskan seluruh tumbuh-tumbuhan di Israel. Belalang menghabiskan seluruh tanam-tanaman. Sehingga yang adalah kekeringan, kelaparan. Dan karena itu mereka sangat menderita. Lalu Nabi Yoel datang untuk menyerukan tobat. Supaya bangsa ini bertobat. Dan bertobat bukan cuma bertobat secara lahiriah. Orang Israel kalau bertobat, mereka biasanya taruh abu di kepala, pakai karung, sobek pakaian. Nah, Nabi Yoel mengatakan bertobat tidak hanya secara lahiriah, tapi bertobat sampai ke dalam batin. Dalam Yoel 2 ayat 3 harus dikatakan, koyakkanlah bajumu. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Hati itu mesti berubah. Dan
kalau bangsa Israel sungguh bertobat, baru akan ada janji pemulihan. Nah, Yoel pasal 2 ini berisi janji pemulihan. Dan kalau kita perhatikan, pemulihan yang disampaikan Nabi Yoel kepada umat Israel itu adalah pemulihan yang utuh, pemulihan yang lengkap. Bacaan kita cuma mengambil ayat 28 dan 29. Tapi kalau kita baca ayat sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan akan memulihkan kembali keadaan bangsa Israel. Tumbuh-tumbuhan akan subur kembali, gandum akan berbuah kembali. Pokoknya mereka akan sejahtera kembali. Singkatnya, semua dampak dari belalang itu akan hilang dan bangsa Israel akan mengalami pemulihan. Pemulihan secara ekonomi, pemulihan secara alam, tanaman-tanaman mereka akan subur, gandum akan ada kembali, dan seterusnya. Tapi tidak cukup hanya itu. Ternyata pemulihan itu maju lebih jauh. Dan pemulihan itu berupa janji pencurahan Roh Kudus. Dengan kata lain, yang saya maksud itu begini. Bangsa Israel dipulihkan tidak hanya secara lahiriah, tapi juga mereka akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga pada waktu itu dikatakan bahwa anak-anak muda, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan. Dan hamba-hamba laki-laki dan perempuan akan dicurahi Roh Kudus. Makna ucapan itu adalah bahwa pada waktu Roh Kudus dicurahkan, semua manusia. Memang dalam kitab Nabi Yoel dikatakan Roh Kudus dicurahkan kepada segala manusia. Tapi pasti objek yang pertama adalah seluruh bangsa Israel. Dan melalui bangsa Israel lah Roh Kudus juga akan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Dan oleh karena itu juga, oleh kuasa Roh Kudus itu, maka dengan gaya bahasa seperti tadi dikatakan bahwa anak-anak muda, laki-laki dan perempuan akan mendapat mimpi, taruna-taruna akan mendapat penglihatan-penglihatan, orang-orang tua akan mendapat mimpi dan seterusnya. Apa maknanya itu? Sebenarnya kuncinya adalah bahwa orang akan bernubuat. Ketika Roh Kudus turun, semua orang akan bernubuat. Itu berarti bahwa semua orang akan menjalankan fungsi seorang nabi. Fungsi untuk memberitakan kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu akan diperoleh melalui mimpi, penglihatan dan sebagainya. Tapi intinya adalah dengan kuasa Roh Kudus, murid-murid orang-orang Israel itu akan diberi kemampuan untuk bernubuat, berfungsi sebagai nabi untuk menyampaikan kehendak Allah. Seorang nabi adalah seorang yang menyampaikan kehendak Allah kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mengingat rayakan lagi pencurahan Roh Kudus. Ketika pada hari raya Pentakosta dulu di Yerusalem, nubuat Yoel sudah dipenuhi. Dan dengan pemenuhan itu, maka Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah orang percaya. Bahkan Roh Kudus sudah ada dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebenarnya Roh Kudus selalu ada. Roh Kudus bukanlah roh ulang-alik. Hari Pentakosta dia turun, dia balik lagi, nanti hari Pentakosta berikut dia turun. Tidak. Roh Kudus sekali dicurahkan sudah ada untuk seterusnya dan selamanya. Oleh karena itu, kalau orang tidak mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, jangan bilang Roh Kudus tidak ada. Roh Kudus pasti ada. Cuma orang itu tidak terbuka untuk Roh Kudus. Saya suka pakai ilustrasi begini, mungkin Anda juga sudah pernah dengar ketika saya mengkhotbahkannya di gereja. Kita hidup menghirup udara. Udara selalu ada. Oksigen selalu ada. Tapi kalau tiba-tiba seorang ibu pingsan, kita tidak bilang bahwa ibu itu pingsan karena tidak ada oksigen, tidak ada udara. Mungkin dia pingsan, mungkin karena asmanya kambuh. Kalau tidak ada, mungkin ada kelereng 2 biji nutup lubang hidungnya. Sehingga udara itu tidak masuk dan tidak operasional dalam saluran pernapasannya. Kira-kira ilustrasi itu begitu. Ilustrasi itu kira-kira menolong enggak? Nah, seperti itulah Roh Kudus ada.
Tapi kalau orang tidak mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidupnya, jangan bilang Roh Kudus nggak ada. Roh Kudus ada, tapi ada sesuatu yang menghalangi masuknya Roh Kudus dalam hidup. Itu adalah hawa nafsu, keinginan-keinginan yang jahat, keinginan-keinginan duniawi. Semua itu adalah seperti kelereng-kelereng, gundu-gundu yang menghalangi masuknya kuasa Roh Kudus. Dan supaya Roh Kudus itu masuk, harus ada tindakan operasi dan sebagainya. Itu berarti bahwa supaya kita mengalami kuasa Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita dipulihkan oleh Roh Kudus, supaya hidup kita dipulihkan, dibaharui oleh Roh Kudus, kita mesti bertobat. Itulah sebabnya Nabi Yoel juga berteriak, kalau kamu bertobat, jangan koyakkan hanya bajumu, tapi juga koyakkan hatimu, baru kamu akan dipulihkan. Dan pemulihan itu tidak ada pemulihan yang tanggung-tanggung. Pemulihan itu bukanlah pemulihan setengah-setengah, tapi pemulihan yang utuh. Hidup kita secara utuh dipulihkan. Dan lebih dari itu, kuasa Roh Kudus memulihkan kita sehingga kita bisa bernubuat. Sekali lagi, bernubuat tidak sama dengan meramal. Bernubuat itu berarti menyampaikan kehendak Allah. Para nabi-nabi di Perjanjian Lama bernubuat. Bukan berarti mereka meramal, tapi mereka menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki bagi manusia. Apa yang Tuhan kehendaki itu bisa untuk waktu itu, bisa juga untuk waktu yang akan datang. Atau kalau kita memakai pernyataan dalam Injil yang dilakukan oleh penulis Injil Lukas yang menulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Dia bilang begini, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus memulihkan kita, bukan hanya supaya kita menikmati Roh Kudus itu sendiri, tapi Roh Kudus memulihkan kita supaya kita menjadi saksi. Saya sudah pernah mengkhotbahkannya di gereja, dan mungkin saudara sudah pernah dengar. Roh Kudus memulihkan kita itu bukan supaya kita bisa berbahasa lidah saja, seperti yang ditekankan oleh beberapa saudara-saudara kita. Roh Kudus itu menolong kita bukan supaya kita bisa melakukan mujizat-mujizat, tapi tujuan utama Roh Kudus memulihkan kita adalah supaya kita menjadi saksi. Sama seperti dikatakan dalam Nabi Yoel, tujuan Roh Kudus itu memulihkan bangsa Israel supaya mereka bernubuat melalui penglihatan, mimpi-mimpi dan sebagainya. Semua, tua, muda, kecil, besar, bernubuat. Begitu juga dalam terang perjanjian baru, Roh Kudus memulihkan kita. Kuasa Roh Kudus datang ke dalam diri kita supaya kita menjadi saksi. Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksi. Oleh karena itu, saudara, ketika kita rayakan ulang hari Pentakosta hari ini, ingat bahwa Roh Kudus memulihkan kita untuk menjadi saksi. Kata kuncinya lah menjadi saksi, bukan bersaksi, menjadi saksi. Seringkali kita tidak bisa membedakan bersaksi dan menjadi saksi. Contohnya begini, ketika saya menjadi pendeta, saya bukan hanya pendeta waktu berkhotbah, tapi ketika tidur pun pendeta, mengemudi pun pendeta, karena kata menjadi. Kira-kira begini, air dikasih teh, dikasih gula, menjadi teh manis. Kalau orang di Jakarta bilang teh manis, orang Ambon bilang teh gula. Menjadi berarti berubah. Roh Kudus memulihkan kita, berubah menjadi saksi. Menjadi saksi berarti apa? Di rumah kita adalah saksi. Di pasar kita adalah saksi. Di kantor kita adalah saksi. Di mana saja kita adalah saksi. Menjadi saksi. Jadi sekali lagi tema kita adalah Roh Kudus memulihkan kita. Tapi sekali lagi memulihkan kita itu ujung-ujungnya, tujuan akhirnya adalah supaya kita menjadi saksi. Nabi Yoel memang menubuatkannya. Roh Kudus itu dicurahkan kepada semua manusia. Menurut Nabi Yoel adalah supaya semua orang bernubuat.
Bernubuat itu berarti apa? Menyampaikan kehendak Tuhan. Maka kita juga dalam terang Lukas 1 ayat 8 tadi, kita diberi kuasa untuk menjadi saksi. Menjadi saksi artinya apa? Menyampaikan kehendak Tuhan, baik dengan kata-kata, perbuatan, maupun dalam kehadiran kita. Roh Kudus hadir. Karena itu Roh Kudus penting untuk jalan hidup kita. Sekali lagi, Roh Kudus hanya bisa bekerja kalau kita bertobat. Dan kalau kita bertobat, ada janji Tuhan. Roh Kudus dicurahkan buat kita. Nah, pada hari raya Pentakosta ini, kita diingatkan supaya kita jangan lupa. Oleh kuasa Roh Kudus, kita dipulihkan. Dipulihkan untuk apa? Dipulihkan untuk menjadi saksi. Saya tutup khotbah saya dengan mengucapkan kepada saudara sekalian, selamat menjadi saksi. Amin.